Hai, kamu pasti udah gak asing lagi kan sama perusahaan IBM, perusahaan teknologi tertua yang sangat berpengaruh di dunia. Nah, pasti kamu juga udah sering nemuin kan kata-kata IBM di komputer kamu ataupun di AI yang kamu pakai. Nah, IBM ini tuh awalnya namanya bukan IBM, tapi CTR. CTR ini merupakan Computing, Tabulation, dan juga Recording. Tapi pada tahun 1924, CTR ini akhirnya diganti nama menjadi IBM, International Business Model. Nah, IBM ini selama dia bertahun-tahun menjadi perusahaan teknologi pasti udah mengalami beberapa transformasi kan. Nah, tapi pada 20 tahun terakhir IBM ini berubah. Yang awalnya menjual produk-produk hardware menjadi software. Kayak dulu pada tahun 1900-an IBM ini kan jualnya kayak komputer, PC, dan juga produk-produk hardware lainnya. Tapi pada sekarang kalau kita lihat IBM ini udah mulai jualnya tuh software semua kan. Nah, pada tahun 2000-an IBM ini emang udah mulai transformasi nih dari hardware ke software. Puncaknya ini tuh pada tahun 2011 ketika IBM dengan AI-nya Watson ini tuh berhasil memenangkan sebuah kompetensi yang Jeopardy gitu kan. Nah, di kompetensi ini tuh IBM tuh menang. Nah, itu tuh menunjukkan kalau IBM ini bisa digunakan AI-nya dalam kayak dunia pendidikan, terus juga perbankan, terus juga pemerintahan gitu. Nah, sampai pada 2018, IBM ini bekerja sama dengan pengembangan Cimon, atau ini tuh merupakan AI yang digunakan di luar angkasa gitu. Jadi ini tuh nunjukin kalau IBM tuh nggak cuma dipakai di kebutuhan bisnis saja, tapi juga bisa dipakai untuk analisis di luar angkasa gitu, analisis penelitian gitulah ya. Nah, pada 2020-an IBM ini udah fokus banget sama pengembangan dari hybrid cloud dan juga AI dan juga teknologi-teknologi masa depan gitu, sampai akhirnya pada 2024 IBM ini ditetapkan sebagai pemimpin hybrid cloud atau pemimpinnya AI yang udah ada di dunia. Tapi apa sih yang membuat IBM ini bertransformasi dari dia hardware ke software? Yang pertama pasti adanya pengembangan teknologi gitu kan, karena semakin bertambahnya tahun teknologi ini akan semakin canggih, dan juga kebutuhan dari orang-orang atau perusahaan itu pasti akan mengalami perubahan juga gitu. Dari perkembangan teknologi digital aja deh, kalau dulu tuh IBM kan menyediakannya kayak hardware komputer PC, tapi kan di zaman sekarang ini kita udah nggak main di situ lagi, udah nggak ke PC lagi, tapi sekarang kan kita zamannya di internet, medsos, terus juga AI gitu kan. Nah, jadi IBM itu melihat ini tuh sebagai peluang ini yang bisa dilakukan oleh perusahaan kita agar menjadi sebuah perusahaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya ini kita tuh sekarang udah nggak main di hardware lagi, tapi software kayak AI, cloud, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat dari kebutuhan pelanggannya, pasti ini juga udah berubah. Mereka udah nggak butuh perangkat keras lagi kayak PC dan lain-lain, tapi mereka butuh solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan operasional mereka. Nah, jadi itu tuh yang membuat IBM berubah jadi mereka yang menyediakan perangkat-perangkat keras kayak gitu menjadi perusahaan yang menyediakan solusi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, terus faktor lainnya itu karena menurunnya profitabilitas dari hardware, karena hardware kan juga kita butuh modal untuk membuat misal komputer, kita butuh modal untuk komputer itu. Terus nanti gimana keuntungannya? Ini kan cuma sekali dari kita ngejual itu. Ketika IBM ini bertransformasi menjadi penyedia AI dan juga kawan-kawannya, ini kan kalau kita lihat kan itu keuntungannya dari orang-orang yang berlangganan gitu. Jadi produk ini tuh mendapatkan keuntungannya ini berkali-kali, nggak cuma sekali doang kayak si hardware gitu. Makanya pada 2005 IBM ini menjual PC-nya kepada Lenovo, dan akhirnya pada tahun 2014 ini tuh sistem servisnya itu juga dijual kepada Lenovo, karena mereka udah nggak lihat hardware ini sebagai keuntungan lagi, udah nggak terlalu memberikan keuntungan. Nah, selain itu dilihat juga dari pesaingnya, si IBM ini kan juga punya pesaing, itu tuh Amazon sama Microsoft, di mana mereka ini menjual produk yang sama gitu. Jadi ketika menjual produk yang sama, terus si Amazon sama Microsoft ngasih harga yang lebih murah, otomatis IBM ini akan ditinggalkan ketika dia tidak melakukan transformasi atau melakukan sesuatu yang membuat perusahaan itu memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, dilihat dari BMC IBM sebelum transformasi dan juga setelah transformasi atau sekarang, ini tuh emang terdapat beberapa perubahan atau perbedaan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari bisnis model IBM yang lama, itu kan produk unggulannya merupakan produk-produk hardware dengan
target pasarnya itu perusahaan besar, perbankan, pemerintahan. Otomatis hubungan yang di sini tuh diambil itu adalah hubungan kontrak jangka panjang gitu. Berdaya sendiri itu kan dari fasilitas manufaktur, terus juga teknologi, hardware, dengan uangnya sebagian besar ini diakuisisikan untuk produksi gitu kan, untuk perkembangan teknologi. Nah, kalau kita lihat dari IBM-nya sekarang, ini tuh IBM tuh udah nggak nyediain kayak produk hardware lagi, tapi menyediakan solusi untuk perusahaan-perusahaan yang pakai AI atau cloud atau analisis gitu kan. Jadi pendapatannya pun juga dari orang-orang yang mereka mau berlangganan AI atau cloud gitu kan. Nah, model ini malah lebih stabil dibandingkan ketika IBM ini menjual hardware, karena penjualan pendapatannya ini bisa berulang. Nah, selain itu si IBM ini juga bermitra gitu kan, melakukan kolaborasi dengan beberapa perusahaan kayak Amazon, Microsoft, terus juga kalau di Indonesia ada Telkom, karena IBM ini tahu mereka itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, untuk implementasinya di Indonesia, kalau kita lihat IBM ini juga udah ada atau udah diimplementasikan di Indonesia, kayak hybrid cloud-nya, terus juga AI-nya itu kan juga udah ada di Indonesia, karena dari 2025 IBM ini juga udah berkolaborasi atau bermitra dengan PT Telekomunikasi Indonesia untuk melakukan kerjasama AI ini. Nah, kalau kita lihat juga IBM udah ada di Indonesia di beberapa industri kayak kesehatan, terus juga pemerintahan, manufaktur, teknologi, karena IBM ini memberikan konsultasi, terus juga kemudahan bagi perusahaan-perusahaan tersebut dalam sistem operasionalnya. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari transformasi IBM ini? Kan dilihat dari dampak finansialnya sendiri ya, karena pada awalnya emang IBM ini memang mengalami beberapa kerugian gitu kan, dari mereka yang berubah dari hardware ke software ini kan pasti bertahap gitu kan. Makanya ketika kerugian itu terjadi, IBM ini menjual beberapa produknya kayak komputer PC-nya, terus juga sistemnya kepada Lenovo pada 2005 dan juga 2014. Tapi seiring berjalannya waktu, ini tuh malah membuat keuntungan untuk IBM, karena dari yang aku bilang tadi, keuntungan dari hardware ini kan berulang gitu kan, jadi mereka menyediakan sistem berlangganan gitu yang bisa menghasilkan keuntungan berulang gitu. Nah, kita lihat dari dampak non finansialnya, ini tuh membuat citra IBM ini berubah gitu, dari dia yang awalnya penyedia hardware itu menjadi software, dimana malah dia itu malah menjadi pemimpinnya gitu di software ini. Nah, selain itu juga ini tuh malah memberikan inovasi kepada perusahaan IBM dan juga ngebuat kayak sistem kerjanya karyawan ini menjadi berubah, karena dari awalnya kan IBM ini nggak berubah dan sistem kerja karyawan ini berpikiran kalau mereka itu masih terjebak gitu di masa-masa dimana mereka itu berdiri sebagai penyedia hardware terbesar gitu, tertinggi atau pemimpinnya sebelum adanya si pesaing-pesaingnya tadi gitu. Jadi membuat karyawannya ini untuk semangat berinovasi gitu ya. Nah, selain itu IBM ini kan juga bermitra gitu kan pada perusahaan-perusahaan kayak Microsoft, Amazon, dan juga Google dan lain-lain gitu. Ini tuh membuat jaringan pasar dari jaringan bisnis dari IBM ini berkembang, terus juga meningkatkan kemampuannya dalam menyediakan solusi untuk pembeli atau konsumennya gitu. Nah, pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cerita atau sejarah transformasi IBM ini? Yang pertama pasti adalah keberanian untuk berubah, karena kalau IBM ini nggak berubah, dia masih stuck di hardware ini, pasti mereka akan mengalami kebangkrutan gitu kan, karena mereka tertinggal sama pesaing-pesaingnya gitu. Nah, yang kedua pasti fokus pada kebutuhan pelanggan gitu. Jadi perusahaan ini harus memberikan apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh pelanggan, apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh pelanggan gitu. Nah, selain itu juga harus memiliki visi jangka panjang, karena kalau kita lihat perjalanan IBM untuk menjadi seperti sekarang itu kan pasti membutuhkan waktu yang sangat lama gitu kan, bukan waktu singkat gitu. Jadi kita itu harus memiliki visi jangka panjang untuk apa yang sebenarnya kita inginkan kita capai di masa depan gitu, nggak hanya cuman keuntungan di jangka pendek aja. Nah, selain itu, inovasi ini juga harus dijadikan sebagai budaya perusahaan, karena ketika sebuah perusahaan nggak punya inovasi atau nggak punya daya saing tersendiri, mereka itu pasti akan ya ketinggal gitu kan, kesaing sama yang lain kalau cuman punya produk yang sama yang lain, nggak punya daya tarik gitu lah ya. Nah, selanjutnya kolaborasi ini juga penting, karena kalau kita lihat sekarang IBM udah berkolaborasi atau bermitra dengan perusahaan-perusahaan lain, ini kan membuktikan kalau perusahaan IBM itu nggak bisa gitu berdiri sendiri, mereka butuh kolaborasi, karena kemitraan kolaborasi itu sangat penting.
Nah, selanjutnya yang paling penting dan paling utama adalah kegagalan itu merupakan suatu proses untuk bertransformasi. Karena di dalam dunia ini pasti nggak semua itu berjalan mulus, pasti ada tantangannya, terus ada juga naik turunnya. Nah, itu tuh yang membuat IBM itu bertahan gitu ya. Jadi kegagalan-kegagalan ini yang membuat IBM ini bisa sampai sekarang gitu. Segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.